Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait aturan mengenai cuti hamil atau melahirkan. Di sesi ini kita akan kemas dengan sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, aturan mengenai cuti hamil atau melahirkan bagi pekerja perempuan yang diatur dalam undang-undang, cuti hamil atau melahirkan merupakan salah satu hak pekerja perempuan. Meski setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda terkait cuti hamil atau melahirkan. Akan tetapi, negara memiliki undang-undang yang mengatur secara jelas sehingga perusahaan wajib menjalankan setidaknya sesuai dengan yang sudah diatur dalam aturan ketenagakerjaan. Yuk teman-teman, kita lihat bagaimana peraturan mengenai cuti hamil atau cuti melahirkan menurut undang-undang. Pengaturan mengenai cuti hamil atau melahirkan diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Ayat 1. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Aturan ini hanya menetapkan durasi minimal yang wajib diberikan bagi pekerja perempuan yang hamil dan melahirkan. Artinya, perusahaan dapat memberikan waktu istirahat atau cuti yang lebih lama dari ketentuan 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan tersebut. Lebih lanjut, dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menetapkan setiap pekerja atau guru yang menggunakan hak waktu istirahat hamil dan melahirkan berhak mendapatkan upah penuh. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan aturan mengenai cuti hamil atau melahirkan? Jawabnya adalah tidak. Perlindungan maternitas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, termasuk mengenai cuti hamil atau melahirkan, tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan barunya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka, sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang 11 Tahun 2020, segala perlindungan maternitas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku. Namun demikian, untuk kepastian hukum penting bagi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk memasukkan klausul perlindungan maternitas ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Apakah pekerja perempuan dapat mengambil cuti hamil atau melahirkan setelah melahirkan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja perempuan yang hamil mendapatkan jatah cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun, di beberapa perusahaan diatur cuti melahirkan secara akumulatif 3 bulan. Mengingat tidak mudah menghitung dan menentukan hari perkiraan lahir, faktanya banyak persalinan yang mendahului atau melewati HPL. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memberi kebebasan soal kapan cuti hamil akan diambil sepanjang totalnya adalah 3 bulan. Misalnya, dalam hal pekerja tersebut melahirkan prematur sehingga anak tersebut melahirkan sebelum pengurus hak cuti melahirnya. Apabila kelahiran terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh dokter kandungan, tidak dengan sendirinya menghapus hak atas cuti bersalin atau melahirkan. Anda tetap berhak atas cuti melahirkan secara kumulatif 3 bulan. Kapan sebaiknya pekerja perempuan mengambil cuti hamil atau melahirkan? Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja hamil yang bekerja berhak mengambil cuti hamil selama 1,5 bulan sebelum melahirkan atau setara saat menginjak 36 minggu usia kehamilan. Namun, waktu yang tepat untuk memulai mengambil cuti hamil
pada setiap individu berbeda, tergantung pada kondisi kesehatan kehamilannya. Dokter bisa saja menyarankan pekerja hamil untuk mengajukan cuti hamil lebih cepat dengan mempertimbangkan kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Di beberapa perusahaan, ada yang mendapatkan cuti hamil atau melahirkan lebih lama dari 3 bulan. Dapatkah saya mengambil cuti lebih lama? Dalam penjelasan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Surat keterangan dokter kandungan atau bidan ini yang akan jadi penentu berapa lama pekerja dapat mengambil cuti. Apabila kemudian lama karena alasan kesehatan, dokter kandungan menganggap perlu ditambah waktu cuti lebih dari 3 bulan sebelum atau sesudah melahirkan, maka pekerja dapat mengajukan cuti sesuai waktu yang direkomendasikan dokter kandungan atau bidan. Aturan waktu cuti hamil atau melahirkan yang lebih lama dari aturan yang ada saat ini memang sedang didorong dan diupayakan, khususnya pasca disepakatinya Konvensi Internasional ILO nomor 183 tahun 2000 tentang perlindungan maternitas yang menyangkut 4 perlindungan utama kehamilan. Yang pertama, jangkauan perlindungan, baik bagi buruh perempuan hamil yang menikah dan tidak menikah berstatus kerja tetap PKWTT maupun kontrak. Lalu yang kedua, jumlah waktu cuti melahirkan yakni tidak kurang dari 14 minggu. Di dalamnya termasuk cuti wajib 6 minggu setelah melahirkan anak. Selama itu, pekerja perempuan tidak diizinkan untuk bekerja, termasuk cuti tambahan jika mengalami sakit, komplikasi, atau resiko dari komplikasi tersebut yang membahayakan kehamilan, dan istirahat untuk menyusui. Yang ketiga, adanya tunjangan finansial dan medis selama kehamilan hingga kelahiran. Yang keempat, jaminan tidak akan kehilangan pekerjaan bagi pekerja perempuan yang mengambil hak cuti hamil atau melahirkan, dan perlindungan dari tindakan diskriminasi lainnya. Bagaimana prosedur cara pengajuan cuti hamil atau melahirkan? Seorang pekerja perempuan berhak atas cuti hamil atau melahirkan dan manfaat bersalin. Pekerja perempuan yang akan mengambil cuti hamil atau melahirkan harus memberitahukan kepada atasan maupun HRD atau personalia tempatnya bekerja. Hal ini penting karena 3 bulan bukanlah waktu yang singkat, maka diperlukan koordinasi agar pekerjaan tetap lancar meskipun ada pekerja yang sedang melaksanakan cuti hamil atau melahirkan. Maka pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam kurun waktu yang layak untuk melakukan koordinasi seperti tersebut di atas. Dalam hal kelahiran terjadi secara mendadak atau tidak sesuai hari perkiraan lahir, pekerja perempuan yang bersangkutan ataupun anggota keluarganya harus memberikan pemberitahuan kepada atasan, pekerja maupun HRD atau personalia tempatnya bekerja. Yang harus diingat bahwa seluruh proses pengajuan cuti hamil atau melahirkan tidak boleh dipersulit dan menghalangi pekerja perempuan untuk mendapatkan hak cuti hamil atau melahirkannya. Bagaimana apabila kelahiran terjadi lebih awal sebelum pekerja perempuan sempat mengurus hak cuti melahirkan? Apabila kelahiran terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh dokter kandungan, seharusnya tidak dengan sendirinya menghapus hak atas cuti pra melahirkan. Anda seharusnya tetap berhak atas cuti bersalin atau melahirkan secara kumulatif 3 bulan. Namun demikian, pada implementasinya, buruh perempuan seringkali kehilangan hak cuti pra melahirkan karena ketentuan pasal 82 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang membagi 3 bulan cuti melahirkan dengan 1,5 bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Padahal pada praktiknya, pekerja perempuan yang sedang hamil mungkin tidak selalu mudah menentukan kapan bisa mengambil haknya untuk cuti hamil dan melahirkan. Misalnya, dalam hal pekerja tersebut melahirkan prematur, sehingga pekerja tersebut melahirkan sebelum mengurus hak cuti melahirkannya. Oleh karenanya, perlu diatur pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya.
dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya, sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Apakah seorang pekerja yang istrinya melahirkan mendapatkan hak cuti? Jawabnya adalah iya. Pekerja yang istrinya melahirkan ataupun mengalami keguguran berhak atas cuti ayah selama 2 hari dengan upah penuh dari perusahaan tempatnya bekerja. Pasal 93 ayat 2 huruf C dan pasal ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebut pengusaha wajib membayar upah untuk selama 2 hari apabila pekerja tidak masuk kerja karena istri melahirkan atau keguguran kandungan. Sementara itu, bagi aparatur sipil negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti ASN menyebut, ASN berhak memperoleh cuti ketika istri sedang melahirkan atau operasi sesar karena alasan penting dengan menyertakan lampiran surat keterangan rawat inap, surat keterangan dokter kandungan, dan sebagainya. Pengajuan cuti ayah ini bisa didapatkan paling lama 1 bulan. Cuti untuk mendampingi istri melahirkan ini tidak mengurangi jatah cuti tahunan ASN. Dan selama cuti ini, ASN berhak atas upah penuh. Mengenai cuti untuk keperluan anak ini, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO melalui konversi ILO nomor 156 tahun 1981 tentang pekerja dengan tanggung jawab keluarga mendorong negara anggota untuk melindungi perlakuan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab keluarga untuk menggunakan hak mereka melakukan tanggung jawab tersebut tanpa diskriminasikan dan sejauh mungkin dilindungi tanpa ada konflik antara pekerja dan tanggung jawab mereka. Sayangnya, konversi ini belum diratifikasi oleh negara Indonesia. Apakah pekerja perempuan yang bekerja di sektor informal atau freelancer juga berhak mendapatkan cuti hamil atau melahirkan? Pekerja di sektor informal maupun pekerja dengan status freelancer selama terkait hubungan kerja dengan pengusaha atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan mengacu pada definisi pengusaha dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai hak atas cuti hamil dan melahirkan. Hubungan kerja ini didasari pada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, sejumlah aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku bagi mereka. Teman-teman, ini adalah sumbernya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.